teman-teman, pasti kalian tidak asing lagi dengan fenomena alam yang satu ini, yakni petir. Apakah kalian mengetahui proses terjadinya petir? Awan di angkasa ada yang bermuatan negatif, juga ada yang bermuatan positif. Sedangkan permukaan bumi bermuatan netral. Karena adanya perbedaan potensial antara awan dan permukaan bumi, maka terjadilah petir. Karena awan terus bergerak dengan bantuan angin, awan yang bermuatan positif akan saling bergabung. Muatan positif di awan dapat berada di bagian atas atau bagian bawah. Ketika muatan positif terdapat di bagian atas awan, maka muatan negatif berada di bagian bawah awan. Begitu pula sebaliknya. Pada saat terjadi beda potensial yang tinggi antara awan dan bumi, maka awan akan melepas muatan negatifnya agar terjadi kesetimbangan muatan. Elektron atau muatan yang dilepas akan mengalir ke bumi. Inilah yang biasa kita sebut sebagai petir. Petir biasanya terjadi saat musim hujan, karena pada musim hujan udara mengandung kadar air yang lebih tinggi yang menyebabkan daya isolasi turun, sehingga arus akan mudah mengalir. Energi yang dilepaskan dapat berupa cahaya, panas, dan bunyi. Apakah kalian mengetahui hubungan antara petir dan kesetimbangan kimia? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Energi panas yang dilepaskan saat terjadi petir akan berpengaruh terhadap konsentrasi gas NO di atmosfer. Energi panas yang dilepaskan saat terjadi petir akan berpengaruh terhadap konsentrasi gas NO di atmosfer. Gas NO banyak dihasilkan pada proses pembakaran minyak, kayu, dan batu bara. Gas NO juga banyak terdapat pada asap rokok. Selain itu, gas NO juga banyak dihasilkan pada industri bahan peledak, penyulingan minyak, dan industri semen. Gas NO dapat menurunkan kapasitas darah dalam mengangkut oksigen. Selain itu, gas NO juga berperan besar menjaga jumlah ozon yang berada di stratosfer. Gas NO dapat teroksidasi menjadi gas NO2. Gas NO2 dapat mengiritasi mata, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Energi panas yang dilepaskan saat terjadi petir akan mempengaruhi konsentrasi gas NO. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Perhatikan reaksi berikut. Gas N2 yang direaksikan dengan gas O2 akan menghasilkan gas NO atau gas nitrogen oksida. Pada reaksi pembentukan gas NO terjadi reaksi bolak-balik atau reversibel. Maka, reaksi pembentukan gas NO merupakan reaksi kesetimbangan kimia. Gas N2 yang direaksikan dengan gas O2 akan menghasilkan gas NO, begitu pula sebaliknya. Gas NO dengan mudah dapat terurai kembali menjadi gas N2 dan gas O2. Jika sejumlah mol gas N2O4 dimasukkan ke dalam bejana tertutup, dengan segera akan berubah. Mula-mula, gas N2O4 yang tidak berwarna akan terurai menjadi gas NO2 berwarna merah kecoklatan. Akan tetapi, setiap dua molekul gas NO2 mudah bergabung menjadi molekul gas N2O4 kembali. Mula-mula penguraian N2O4 berlangsung relatif cepat daripada pembentukan N2O4. Namun,
Laju reaksi pembentukan N2O4 semakin lama semakin bertambah besar sesuai dengan pertambahan NO2 yang terbentuk. Pada suatu saat, laju reaksi penguraian N2O4 sama dengan laju reaksi pembentukan N2O4. Maka, keadaan inilah yang disebut keadaan setimbang. Reaksi penguraian gas NO tersebut termasuk reaksi endoterm. Mengapa demikian? Menurut prinsip Le Chatelier, penambahan panas atau kenaikan suhu reaksi akan cenderung kepada reaksi yang menyerap panas atau endoterm. Penambahan panas pada reaksi pembentukan gas NO akibat dari energi panas yang dihasilkan oleh petir. Sebagaimana yang dinyatakan pada teori bahwa ketika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser pada reaksi yang memiliki delta H bernilai positif, yang kita sebut dengan reaksi endoterm. Sebaliknya, ketika suhu diturunkan, maka kesetimbangan bergeser pada reaksi yang memiliki delta H bernilai negatif, yang kita sebut dengan reaksi eksoterm. Jadi, pada suhu dan tekanan normal, reaksi kesetimbangan kimia akan bergeser ke arah reaktan dan hampir tidak akan terbentuk gas NO. Energi panas yang dihasilkan oleh petir akan menaikkan suhu sehingga reaksi kesetimbangan kimia bergeser ke arah produk. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah, bisa teman-teman kirimkan ke email saya prilianawainingtyas11@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.